satu persatu ya. Produksi yaitu memiliki produk dengan cara produksi atau membeli dari pihak lain dianggap sebagai cara paling umum, tapi karena membutuhkan banyak hal seperti uang, tenaga, mesin produksi dan sebagainya, biasanya pebisnis pemula merasa berat untuk memulai bisnisnya karena hal modal dan waktu dan keribetan manajemen dan lain sebagainya. Jenis produksi ini ada dua, produksi mandiri, ya Anda tahu Anda memiliki tempat produksi sendiri, pusing sendiri, memanage sendiri, barangkali untungnya menjadi lebih besar ketika Anda bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam produksi mandiri ini. Kedua adalah outsourcing, Anda meminta pihak ketiga yang telah memiliki kemampuan produksi mandiri seperti di atas. Ketika Anda telah menemukan pihak ketiga, Anda tinggal menempelkan label dari produk Anda. Jadi Anda bisa memilih kedua cara ini, mandiri atau outsourcing, dan gampang sekali melakukan outsourcing sekarang hanya dengan googling atau hanya dengan googling. Lalu selanjutnya adalah perhatikan kualitasnya dan review terhadap perusahaan pihak ketiga itu dan lamanya berdiri. Ini penting nih, review dan lamanya berdiri dari perusahaan yang Anda ajak kerjasama untuk memproduksi produk Anda tersebut. Selanjutnya adalah pinjam. Para sales properti sudah banyak melakukan ini. Dia tidak memiliki rumahnya, tetapi dia memiliki izin untuk menjualkannya. Anda bisa meminjam produk milik orang lain tanpa harus meminjam fisiknya. Anda bisa meminjam brosurnya, Anda bisa meminta fotonya, Anda bisa meminta hak jualnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya katakan paling cocok untuk mereka yang masih sampingan, baru memulai. Bahkan ada yang sampai selamanya pun tetap meminjam, tidak masalah. Siapa yang selamanya tetap meminjam? Itu marketplace yang ternama, yang namanya Tokopedia, yang namanya Gojek, yang namanya Bukalapak. Mereka nggak punya produk sendiri. Alibaba juga tidak punya produk sendiri sampai hari ini, tapi kemudian bisa menciptakan bisnis-bisnis di atas produk-produk orang lain. Masih tetap pinjam. Jadi pinjam ini adalah cara yang paling umum, dari mulai yang baru mulai sampai yang nantinya juga akan sampai profesional bisa menggunakan hal tersebut juga. Bisa menggunakan cara pinjam ini juga. Jadi tidak selalu pinjam ini untuk pemula saja, sampai sukses pun bisa terus digunakan. Jenis produk pinjam ya, ada yang dropship, Anda menjualkan produk pihak lain dengan mencantumkan merek Anda. Jadi yang produksi mereka, yang melakukan pengiriman mereka, tapi ditempelkan merek Anda. Di sini ada produksi, manajemen dan pengiriman dilakukan pihak lain. Di sini Anda harus waspada satu hal, apakah perusahaan dropship itu sudah cukup lama berdiri? Kedua, apakah review-reviewnya bagus? Karena bisa jadi ada orang-orang yang menipu dengan cara tidak mengirimkan produknya, sedangkan pembeli taunya Anda yang menjual, akibatnya Anda yang akan dikomplain. Tetapi perusahaan dropship ini, karena mereka tidak diketahui nama aslinya oleh sang pembeli, yang akan dikomplain adalah Anda. Kedua lah afiliasi atau partnership. Nah, ini lebih aman karena mereknya adalah mereknya adalah merek dari perusahaan tersebut. Mereknya bukanlah merek Anda. Mereknya adalah merek perusahaan tersebut. Anda hanya ngejualin aja. Urusan manajemen, delivery, dan kalau ada komplain ya urusan si perusahaan ini. Anda hanya sebagai penjual. Ini cocok banget untuk para mahasiswa, mereka yang masih sampingan. Yang penting apa? Temukanlah perusahaan yang sudah di atas 5-6 tahun untuk afiliasi. Kenapa? Bisa jadi Anda sukses menjual, Anda berhasil mencari banyak pembeli, perusahaannya tutup. Dan bagaimana nasibnya? Kemudian Anda yang harus bertanggung jawab. Pilihlah afiliasi, partnership yang memang telah memiliki track record bagus, 5 tahun, paling aman tahu nggak berapa tahun? 10 tahun. Karena katanya 10 tahun tuh banyak perusahaan yang bangkrut. Jadi kalau ada perusahaan yang lewat dari 10 tahun, berarti dia telah melalui up and down, problem-problem, dan mampu mengatasinya. Maka itu akan lebih aman. Pilihlah perusahaan yang telah memiliki jangka waktu lebih lama. Nah, untuk memilih dropship atau afiliasi, pilihlah perusahaan-perusahaan yang belum memiliki dropshipper ataupun affiliate dan partnership yang terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau tidak, Anda akan bersaing dengan teman-teman Anda sendiri. Saya pernah waktu itu naik sebuah taksi yang menjadi merek waktu sebelum taksi online ada ya. Taksi ini adalah yang terbesar waktu itu di Jakarta. Ketika saya tanya, siapa Pak saingan Bapak di jalan? Dia bilang, ya teman sekantor sendiri itu, Bapak lihat di luar tuh. Semua warnanya sama kan, mereknya sama dengan taksi saya. Ya pesaing saya ya teman-teman saya sendiri.
Jadi pilihlah dropship, perusahaan dropship atau afiliasi, satu yang memiliki umur sudah cukup lama, 10 tahun paling oke, 5 tahun paling tidak. Terus kemudian kedua, dia reviewnya bagus secara online. Yang ketiga adalah dia tidak memiliki dropship dan afiliasi yang terlalu banyak, sehingga Anda tidak mengalami persaingan dalam menjualkan produk mereka. Syukur-syukur Anda adalah yang pertama menjadi affiliate bagi mereka. Kalau foto sebenarnya mirip kayak pinjem ya, tapi saya pernah menemukan orang-orang yang jualan, dia nggak bilang dulu kepada si pemiliknya. Contohnya apa? Anda tahu nggak? Ada sebuah toko mebel besar namanya IKEA. Ada orang-orang yang datang ke sana setiap minggu berapa kali gitu hanya untuk mencari furnitur yang keren, yang lucu, yang unik. Dan kemudian dia mengambil foto-fotonya, dipajang di website dia. Dan ketika ada orang-orang yang membeli, tentu harganya udah dinaikin ya. Dan dia tinggal mengambil ke IKEA-nya, membayar dan mengirimkannya untuk Anda. Ini lebih gila lagi kan, modalnya foto doang. Apakah sebuah bisnis itu harus dimulai dengan modal yang besar, modal yang sedang, atau bisa nggak pakai modal? Bisa nggak pakai modal? Bisa nggak pakai modal? Gimana, ya, Bu? asal kita punya keahlian. Saya ingat banget dulu awal saya buka butik ini, saya nggak punya modal. Aduh, dari mana ya modalnya gitu. Terus waktu itu saya mendekati orang-orang yang memang bisnisnya ada di sini gitu. Ada di dalam bisnis yang kita suka itu? Ya kan? Kita suka, terus saya tanya-tanya. Dari situ biasanya kan kalau sama teman, boleh nggak saya jualin? Nggak apa-apa, buy foto aja. Dari situ kita dapat keuntungan kan? Apalagi zaman sekarang gampang banget. Pasang di WhatsApp, tawarin temen, kita dapat keuntungan dari situ. Sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, saya tuh lumayan beberapa bulan, jadi saya ngejualin produk orang dulu awal. Karena saya nggak punya modal. Sampai dengan sudah ada keuntungan, saya misalkan dia fotonya cuma begitu doang, saya bikin foto lebih keren lagi. Orang lihatnya kan ini lebih profesional nih, ini lebih bagus nih. Orang pasti pay attention-nya ke situ gitu ya. Jadi beli lebih banyak lagi ya. Habis itu saya stop, saya mulai produksi sendiri. Tuh, jadi sebenarnya bisa banget, nggak ada modal pun. Yang penting kita harus komitmen, Mbak. Nah, setelah Anda mengetahui 3P tersebut, Anda juga bisa menjualnya di, seperti saya tulis di sini, menjualnya di Topet, BL atau di Shopee, atau kemudian dijual di Facebook, IG Anda, atau di toko online Anda sendiri. Nah, setelah mengetahui 3P ini, semoga Anda menjadi mudah banget untuk melakukan, untuk memiliki ide bisnis. Kalau diulang dari awal ya, tadi ada analisa produk, terus kemudian ada cara produksinya seperti apa, ada 3P ini, ada analisa kompetitor, ada keunikan dan lain sebagainya. Ulangilah materi ini dan Anda tulis langkah-langkahnya. Tidak mudah, tapi percayalah ketika Anda menulis apa yang Anda pikir penting dan Anda mempraktekannya, di atas segalanya adalah mempraktekannya, maka materi ini akan berguna bagi Anda. Oke, sampai situ. Terima kasih. Saya juga telah membuat materi lain, yaitu bagaimana memperkecil resiko kegagalan bagi bisnis pertama Anda, bagi bisnis sampingan Anda. Silahkan Anda menyaksikan video mengenai hal itu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sebelum Anda melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara melakukan promosi online promotion atau stasiun OP. Kita akan membahas selanjutnya adalah mengenai stasiun OP, yaitu melakukan promosi secara online. Nanti setelah melakukan promosi secara online, kita melakukan yang namanya online sales. Jadi, oke, ini setelah kesimpulannya, kita akan lanjutkan membahas workshop kita mengenai bagaimana melakukan promosi dan kemudian baru melakukan sales. Pahami dulu materi stasiun pertama ini, catat, ulang lagi, tanyakan, tulis pertanyaan di bawah. Dengan senang hati saya akan mencoba memberikan jawaban yang terbaik yang saya bisa untuk Anda. Jadi jangan berhenti dengan menonton satu video ini, mendingan Anda ulang lagi, Anda coba
Seluruh materi ini kami buat benar-benar berdasarkan pengalaman kami, tidak ada yang ditutup-tutupi, langkah demi langkah. Kalau Anda melakukannya, saya yakin setidaknya akan ada manfaat untuk Anda. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu online promotion. Setelah Anda telah mempraktekkan di tahap pertama ini dulu sebelumnya. Terima kasih.